Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bandingkan integral substitusi dengan integral parsial. Jadi ini untuk lebih mengetahui aja integral parsial itu apa, kapan dipakai integral parsial, kapan dipakai integral substitusi. Sekarang kita coba integral substitusi dan integral parsial. Sekarang saya membandingkan untuk seperti apa integral yang pakai cara substitusi, seperti apa yang pakai parsial. Nah, fungsi yang lain. Nah, jadi kalau diperhatikan 4x kuadrat min 1 ini turunannya adalah 8x. Ya tidak? Nah, 8x itu x-nya itu sama dengan bagian fungsi yang di luar. Nah, karena dia sama, nanti bisa dicoret ketika kita misalkan sebagai U, berarti ini kita pakai integral substitusi. U. Kemudian turunkan, jadi 8x dx sama dengan du. Kemudian ini dx-nya bisa diganti menjadi du per 8x. Baru kemudian kita substitusikan lagi, berarti dia akan sama dengan integral x. Ini jadinya u pangkat 2, ya. X dikali u pangkat 2 kan di sini jadi misalkan jadi u. Kemudian dx-nya kita ganti dengan du per 8x. Kemudian x-nya bisa dicoret. Kemudian x-nya bisa dicoret, jadinya 1/8 u kuadrat. Integral 1/8 u kuadrat du. Tinggal diintegralkan biasa. 1/8 terus u pangkat 2 jadi 1/3 ya, pangkatnya nambah 1, 3, kemudian u-nya pangkat 3 tambah konstanta. Terakhir tinggal u-nya kita balikin lagi, jadi 4x kuadrat min 1, jadinya 1 per, ini kita kalikan penyebutnya ya, 24 4x kuadrat min 1 pangkat 3 ditambah konstanta. Dibawa ke sini. Jadi integral parsial itu awalnya kita pecah jadi U dan dV, kemudian hasilnya adalah U kali V dikurangi dengan integral dari V du. Nah, seperti apa mengerjakannya? Saya punya contoh. Jadi mirip dengan contoh yang tadi. Yang tadi pakai 4x kuadrat min 1, kalau yang ini hanya 4x min 1 aja. Nah, yang artinya kalau kita mau misalkan pakai integral substitusi, itu nggak bakal bisa, karena 4x min 1-nya itu kalau kita misalkan menjadi U, turunannya adalah 4, ya kan? Turunannya adalah 4, sedangkan turunannya yang dikotakin ini nggak sama dengan fungsi yang di sebelahnya gitu, bagian dari fungsi yang lain. Karena dia tidak sama, kita tidak bisa pakai substitusi, kita hanya bisa pakai parsial. Nah, sekarang cara mengerjakannya sama mirip dengan substitusi, tapi kita harus pintar-pintar mengkategorikan siapa yang U, siapa yang dV. Nah, biasanya yang kita kategorikan sebagai U adalah yang enak diturunkan. Kalau yang dV yang enak diintegralkan. Bedakan ya. Pilih U yang enak diturunkan, kalau yang dV yang enak diintegralkan. Jadi kayak gini, ini yang enak diturunkan itu yang X. Jadi yang X kita ambilkan sebagai U. Yang ini kita misalkan sebagai U. Karena turunannya X kan 1, turunannya 1 kan 0. Jadi kalau yang 4X min 1 pangkat 2 lagi, ini kita sampai dx, ini kita anggap sebagai V. Karena dia lebih enak diintegralkan ketimbang diturunkan. Sorry, maksudnya dv ya. Integral x-nya kita ganti sebagai u, 4x min 1 kuadratnya dx itu akan kita ganti sebagai dv. Nah, di sini baru kita jabarkan. Kalau misalkan u sama dengan x, berarti du-nya kita ganti dengan dx. Kemudian kalau dv-nya sama dengan 4x min 1 pangkat 2 dx, berarti v-nya adalah integral dari 4x min 1 pangkat 2 dx. Ini diintegralkan ya. Diintegralkannya hati-hati, sebelumnya sudah kita bahas juga. Ini bisa pakai permisalan lagi. Ini pakai substitusi yang integralkannya sama dengan U. Berarti turunannya 4 dx sama dengan du.
berarti dx sama dengan 1/4 du. Ya, berarti pas dibawa ke sini, jadi pas dibawa ke sebelah jadinya ini integral u pangkat 2, dx-nya ganti dengan 1/4 du. Berarti dia 1/4 integral u kuadrat du. Berarti dia bentuk integralnya adalah 1/3 u pangkat 3. Sini nggak pakai plus c ya, karena di sini bagian dari parsialnya. Jadi 1/12, u-nya kita ganti ke bentuk awalnya yaitu 4x min 1 pangkat 3. Nah, jadi kita sudah punya u-nya adalah x, du-nya adalah dx, kemudian dv-nya adalah 4x min 1 kuadrat dx, nanti v-nya adalah 1/12 4x min 1 pangkat 3. Sekarang dari situ kita pakai formula ini, kita ganti semua. Jadi bentuk integral u dv ini akan sama dengan uv-nya, u-nya adalah x, di sini x, v-nya adalah 1/12 ini, jadi langsung 1/12 4x min 1 pangkat 3, ya nggak cukup deh, dikurangi integral v, v-nya ini ya tadi ya, integral 1/12 4x min 1 pangkat 3, du-nya adalah dx. Nah, itu. Jadi bentuk hasil integral dari ini adalah ini. Jadi ini u kali v dikurangi integral ini v yang tadi du. Du-nya adalah dx dari sana. Apakah sudah selesai? Belum. Jadi ini diintegralkan lagi. Jadi yang diintegralkannya diintegralkan 2 kali. Ini jadinya x/12. Ini nggak diubah ya. Tetap ya. Yang ini baru kita sederhanakan sedikit. Kita substitusi, kita integralkan. Jadi cara mengintegralkan sama kayak gini. Cuma langsung aja bentuk akhirnya seperti bentuk integralnya ini adalah bentuk integralnya yang 4x min 1 pangkat 3 ini adalah 1/16 4x min 1 pangkat 3 plus c. Gitu ya. Kemudian sederhanakan sedikit jadinya. Yang terakhir jadi kayak gitu. Jadi memang agak panjang. Integral parsial saya ulangin lagi. Jadi bentuk formulanya utamanya itu adalah integral u dv. Jadi fungsi yang mau diintegralkan itu dipecah dulu menjadi, dikategorikan menjadi u dan dv. Jadinya ada yang nanti dari sana cari u-nya, cari v-nya, kemudian bentuk formulanya adalah sama dengan u kali v dikurangi integral v du. Berarti dari kalau contoh ini pilih mana u mana dv. Biasanya u itu adalah kita pilih u yang gampang diturunkan. Kalau dv itu yang integralnya yang diintegralkan. Jadi u itu yang diturunkan, dv itu yang diintegralkan. Jadi kita pecah x jadi u-nya, 4x min 1 kuadrat dx jadi dv-nya. Apakah harus yang depan jadi u, yang belakang jadi dv? Nggak, belum tentu ya. Nggak mesti. Jadi kalau misalkan kalian merasa yang di depan itu enak diintegralkan, ya dibawa ke belakang aja, ditukar aja nggak apa-apa, berlaku sifat komutatif dalam fungsi. Kemudian setelah dikategorikan u dv-nya, baru kita cari dari u ketemu du, dari dv ketemu v. Untuk mencari du turunkan u-nya, kalau mencari v turunkan integralkan dv-nya. Jadi setelah ketemu, ini emang agak panjang, baru nanti dimasukkan ke rumus. Jadi masukkan ke formulanya uv min integral v du, u-nya siapa, v-nya apa, disubstitusikan. Kemudian terakhir untuk integral v du kita integralkan lagi sekali. Jadi ini emang agak repotnya karena mengintegralkan 2 kali. Integralkan lagi, kemudian ketemu jawabannya, selesai. Tadi agak kepanjangan, coba kita pakai metode turn-in. Jadi integral parsial kita masih pakai rumus yang sama, masih pakai yang formula yang tadi, yang uv min integral v du, masih sama. Hanya saja kita rangkum lebih sederhana menggunakan turn-in. Jadi sama, kita pilih u-nya siapa, pilih dv-nya siapa. Yang u ini tadi u ya, tadi kita misalkan sebagai u. Nanti ini kita ambil sebagai yang turnya, kalau yang ini sebagai integralnya. Jadi yang x itu yang diturunkan, yang 4x min 1 kuadrat dx ini yang kita integralkan.
Nah, dari yang tadi sudah kan ya, ingat ya, X-nya di turnya, yang 4X min 1 kuadratnya di in-nya, integralkannya. Nah, cara mengerjakannya sama. Jadi, yang X-nya diturunkan, terus-menerus sampai dia 0. Jadi, X turunannya adalah 1 turunannya adalah 0. Jadi, di kolom yang ini, itu selalu diturunkan sampai dia ke 0. Di kolom yang kedua, itu diintegralkan terus sampai ikutin ini aja ya, sampai sama dengan yang ini, setarakan dengan yang ini, sampai 0 ini. Jadi, kalau ini diturunkan sampai 2 kali, ini diintegralkan sampai 2 kali. Jadi, ngikutin turnya. Kalau misalkan di sini turnya sampai 5 kali, sampai 5 baris, berarti integralnya juga sampai baris kelima, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini, 4X min 1 kuadrat, kita integralkan. Cara ngintegralkannya sama kayak tadi. Pangkatnya nambah 1 dulu, jadi 1/3. Ya kan ya? Terus, yang dalamnya ini kan yang dipangkatin dulu kan 4X min 1. Turunannya adalah 4. Turunannya dibawa ke bawah, jadi 1/4. Ini bentuk rangkum ya, versi ngerangkum dari misalkan U yang tadi. Ini 4X min 1 pangkatnya nambah 1 ya, jadi 3. Jadinya dia sama dengan 1/12 4X min 1 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian integralkan lagi, karena di sini masih ada 1 lagi, baris yang 0, integralkan lagi sama kayak tadi, 1/12-nya nggak berubah. Kemudian ini pangkatnya nambah 1 ya, jadi 1/4. Kemudian ini lagi, turunan yang dalamnya adalah 4, taruh di bawah. Baru nanti di sini tulis lagi 4X min 1, pangkatnya nambah 1, jadi 4. Jadi dia akan sama dengan 1/192 4X min 1 pangkat 4. Terus caranya selanjutnya gimana? Kita hubung-hubungkan. Sekarang kita hubung-hubungkan dari turunan yang X. X-nya kita pasangkan dengan yang baris kedua yang integral. Yang satu, yang baris kedua turunan, dipasangkan dengan baris yang ketiga. Kalau yang 0 udah nggak ada, berarti nggak usah. Tinggal tandanya, perhatikan, itu berlaku selang-seling dan selalu dimulai dari tanda yang plus. Jadi yang X ini membawa tanda yang positif, kalau yang satu membawa tanda yang negatif. Gitu. Sekarang kita rangkum hasilnya. Nah, sekarang kita kalikan. Jadi hasil dari integral ini sama dengan X yang baris pertama turunan dikalikan sama baris kedua integral. Jadi karena dia membawa positif, nilainya positif, X kali 1/12 ini. Jadinya X per 12, terus 4X min 1 pangkat 3. Gitu. Kemudian ditambah dengan ini. Tapi ini kan membawa negatif ya. 1 dikali sama hasil ini membawa negatif, isinya juga negatif, berarti dia negatif 192. Negatif 1/192. Terus 4X min 1 pangkat 4. Gitu. Baru terakhir ditambah C. Selesai. Jadi ini bentuk ringkasnya, tapi cara kayak sistemnya sama dengan rumus yang tadi. Kita masih menganut metode yang tadi, cuman disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih simpel. Jadi ada yang diturunkan, ada yang diintegralkan, kemudian kalikan secara diagonal. Yang baris pertama turunan kalikan dengan baris kedua integral, baris kedua turunan kalikan dengan baris ketiga integral. Berlaku selang-seling plus minus plus minus plus minus. Nanti itu kebawa di hasil akhirnya. Dan jangan lupa taruh plus C karena di sini dia merupakan integral tak tentu. Seperti itu.